Aku adalah wanita kaya tercantik di kota Liangzhou. Karena sebuah kesalahpahaman, aku menikahi seorang budak kuda. Aku menganggap budak kuda itu kasar dan rendahan. Dia hanya punya penampilan yang bagus. Aku menyiksa dan menghinanya. Tapi, dia tiba-tiba berubah menjadi yang mulia putra mahkota. Di kota Liangzhou, ada tradisi mencari suami dengan melempar bola sulam. 2 tahun yang lalu, aku mencari suami dengan melempar bola sulam. Ayahku, orang terkaya di kota Liangzhou, mengumpulkan semua pemuda berbakat di kota untuk menangkap bola sulamku. Aku sudah punya calon yang paling kusukai. Tapi bola sulam itu malah jatuh ke tangan seorang budak kuda yang kasar. Demi menjaga gengsi, aku tidak membatalkan pernikahan di depan umum. Jadi, dengan berat hati aku menikah dengan budak kuda itu. Meskipun begitu, aku tetap memandang rendah dirinya yang hanya punya wajah tampan dan tubuh yang kuat. Aku melampiaskan semua kekecewaan dan kemarahanku padanya. Aku memberinya nama panggil Go dan aku tidak mau dia menyentuh tubuhku. Saat musim dingin, aku menyuruhnya tidur di kandang kuda. Di malam hari, aku menyuruhnya tidur di gudang kayu bakar. Di siang hari, kalau suasana hatiku sedang baik, aku menyuruhnya tiarap di lantai. Aku menginjak cat dan melukis di punggungnya. Kalau suasana hatiku buruk, aku akan menginjak wajahnya. Pokoknya, aku menindasnya dengan segala cara yang bisa kupikirkan. Tapi dia tidak menangis, tidak mengamuk, dan juga tidak marah. Dia hanya membiarkanku menindasnya. Lama-kelamaan, aku jadi merasa sedikit bersalah. Aku merasa seperti wanita sinting yang cantik dan kaya. 1 bulan yang lalu, aku diculik oleh perampok ganas. Dan aku juga dipermalukan. Dia datang menunggangi kuda dengan tombak untuk menyelamatkanku. Hari itu, aku merasa dia terlihat luar biasa tampan. Dalam kebingungan, kami pun akhirnya bersatu sebagai suami istri. Lalu, sepertinya aku mulai sedikit menyukainya. Padahal dia ada di rumahku. Aku malah menderita penyakit rindu. Jenis penyakit yang tidak ada obatnya. Aku mulai tidak ingin dia tidur di kandang kuda lagi. Aku ingin melihatnya di siang hari. Di malam hari, aku ingin bersandar di dadanya. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Aku membuatkannya semangkuk mie panjang umur dengan tanganku sendiri. Aku juga ingin memberinya kejutan, bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Tapi kata itu tersangkut di tenggorokan, tidak bisa kuucapkan. Aku baru tahu setelah sampai di kandang kuda. Ternyata dia adalah satu-satunya anak kaisar dan permaisuri. Putra mahkota yang terdampar di kalangan rakyat jelata karena perang. Goudan seketika berubah menjadi keturunan naga. Zhou Yuchen. Kudengar dia juga punya seorang putri mahkota yang dijodohkan dengannya sejak dalam kandungan. Putri mahkota itu sangat cantik. Dia adalah putri seorang pejabat tinggi. Wanita paling berbakat nomor 1 di ibu kota. Mahir dalam segala hal, mulai dari musik, catur, kaligrafi, hingga melukis. Begitu kembali ke ibu kota, dia akan menikah dengannya. Kandang kuda di rumahku sudah dikepung. Begitu melihatku yang menyelinap masuk, pengawal kekaisaran langsung menodongkan pedang ke leherku. Rakyat jelata lancang. Berani-beraninya tidak berlutut di hadapan yang mulia putra mahkota. Tiba-tiba aku merasa sangat sedih. Aku tidak berlutut padanya. Aku hanya menantang risiko kepalaku dipenggal. Dan dengan hati-hati memegang tangannya. Kamu benar-benar yang mulia putra mahkota. Nona Sen, hari ini kau mau menyiksa beta dengan cara apa lagi? Dia yang dulu hanya mengenakan pakaian kain kasar, kini telah berganti dengan jubah emas yang mewah dan megah. Seluruh penampilannya memancarkan aura keangkuhan yang ningrat. Dia menepis tanganku dengan dingin. Nona Sen, tenang saja. Setelah beta kembali ke ibu kota, beta akan menyuruh orang mengirimkan surat cerai untukmu. Rasanya mataku seperti kemasukan air cabai. Hari ini aku tidak berniat menyiksanya. Aku ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-22. Aku ingin memberitahunya kalau di dalam perutku ada Goudan kecil. Aku juga ingin memberitahunya kalau aku tidak rela berpisah dengannya. Jika dia tidak mau tinggal, aku bisa pergi ke ibu kota untuk menemaninya. Tapi jangankan itu, dia bahkan tidak sudi tangannya kupegang. Malah, dia mau memberiku surat cerai. Aku baru berumur 18 tahun dan sudah menjadi istri yang diceraikan. Aku akhirnya mengerti. Dia membenciku. Dan dia juga tidak akan menginginkan Goudan kecil di dalam perutku. Nantinya, dia akan hidup bahagia selamanya bersama putri mahkotanya. Melahirkan sekawanan telur emas kecil. Sedangkan aku, Sentang, hanyalah seseorang di saat dia terpuruk. Si sinting jahat yang telah menghinanya. Nona Sen, masih ada urusan lain.
Melihatku masih berdiri terpaku di tempat. Dia bertanya lagi kepadaku dengan angkuh. Aku ingin dia mencicipi mie panjang umur yang kubuat sendiri. Tapi aku telah melakukan begitu banyak perbuatan keji padanya. Dia tidak memenggal kepalaku saja sudah merupakan belas kasihan. Mana mungkin dia mau mencicipi mie panjang umur yang baru pertama kali kubuat. Aku takut dia akan membalas dendam pada seluruh keluargaku. Aku tidak berani berbicara, hanya menggelengkan kepala dengan mata berkaca-kaca. HMPH, dia mendengus mengejek, lalu melompat ke atas kudanya. Tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Hatiku seakan langsung terasa hampa. Setelah berdiri mematung untuk waktu yang lama, aku jatuh terkulai ke tanah. Aku hampir keguguran. Sialnya lagi, di hari ketiga setelah dia meninggalkan kota Liangzhou, ayahku dituduh membunuh pejabat penting istana dan dibawa ke ibu kota. Aku dan ibuku tidak percaya ayah akan menyakiti orang. Kami bergegas pergi ke ibu kota. Namun yang kami dapatkan adalah kabar ayahku telah dinyatakan bersalah dan akan dihukum pancung 1 bulan lagi. Aku dan ibuku pergi ke penjara untuk menemui ayah. Dia bilang dia dijebak. Hanya dalam waktu setengah bulan di penjara. Ayahku yang tampan dan gagah telah menjadi sangat kurus. Ibuku sangat sedih hingga hampir buta karena menangis. Dia, yang dulunya adalah wanita yang begitu cantik dan ceria, kini tak ada lagi cahaya di matanya. Tiba-tiba, ibuku teringat akan sesuatu. Dia mencengkeram tanganku dengan kuat. Tang-tang. Kamu pergilah minta bantuan pada Yang Mulia Putra Mahkota. Bagaimanapun juga, kalian berdua sudah saling mencintai selama 2 tahun. Dia bahkan pernah memanggil ayahmu dengan sebutan ayah mertua. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Tang-tang, ibu mohon padamu. Aku tidak berani memberitahu ibuku bahwa aku dan putra mahkota saat ini, Zhou Yuchen, tidak pernah saling mencintai. Aku bahkan lebih tidak berani memberitahunya bahwa saat aku sedang senang, aku menyuruhnya masuk ke air di musim dingin untuk menangkap ikan untukku. Saat aku sedang datang bulan dan kesal, aku mencambuknya berkali-kali. Dia pasti sangat berharap aku, si psikopat cantik ini, tertimpa sial. Bagaimana mungkin dia mau membantuku? Aku tidak tega melihat ibuku. Secercah cahaya yang akhirnya muncul di matanya. Hancur. Akhirnya, aku mengambil cambuk kecil bertepi emasku yang paling kusukai dan pergi keluar gerbang kediaman putra mahkota untuk memohon bertemu dengannya. Paling parah, biar saja dia membalas dendam dan mencambukku sampai mati. Aku tidak mungkin hanya diam melihat ayahku dipenggal. Dulu, kalau aku menyuruh Goudan ke timur, dia tidak akan berani ke barat. Kalau aku ingin dia berlutut di hadapanku, dia tidak akan berani bersujud di kakiku. Sekarang baru kusadari. Ternyata begitu sulit untuk bertemu dengannya sekali saja. Aku menunggu dari pagi hingga senja. Cambuk kecil di tanganku sudah tertutup salju tebal. Barulah aku akhirnya melihatnya datang dengan menunggang kuda. Dia memang sudah sangat tampan, sulit dicari duanya di dunia ini. Sekarang, dia mengenakan jubah bulu cerpelai yang sangat mahal, membuatnya semakin terlihat seperti dewa yang turun ke dunia. Dia turun dari kudanya. Tatapan matanya yang dingin dan tajam menusuk lurus ke arah cambuk kecil di tanganku. Nona Sen, tangan mana yang kau gunakan untuk mencambukku? Aku sudah gemetaran karena kedinginan. Mendengar suaranya yang tanpa kehangatan sedikit pun, bibirku semakin tak bisa berhenti bergetar. Aku curiga dia ingin memotong kedua tanganku yang berdosa ini. Lalu, aku mendengarnya berkata lagi, Nona Sen, kaki mana yang kau gunakan untuk menginjakku? Pengawal di belakangnya langsung mencabut pedang mereka. Cahaya dinginnya berkilauan. Aku takut mereka benar-benar akan memotong tangan dan kakiku. Tanpa sadar aku ingin mundur. Siapa sangka kakiku sudah kaku karena beku. Begitu bergerak, aku langsung jatuh ke dalam pelukannya. Dada bidangnya terasa panas. Aku tak bisa menahan diri untuk teringat malam pertama kami. Kelembutannya saat dia memelukku dan membujukku. Mataku memerah tanpa bisa kutahan. Aku bertanya dengan nekat, Yang Mulia Putra Mahkota Anjing, bisakah kau menyelamatkan ayahku? Dia mengangkat tangannya. Dengan ringan mengait tali tipis pada jubahku. Jadi, kau sengaja menyerahkan diri ke pelukan beta karena ingin beta menyelamatkan Sen Nanshan. Kalau begitu, beta akan menguji Nona Sen yang angkuh ini. Sejauh mana keahlianmu dalam melayani orang? Mari kita lihat apa kau bisa menyenangkan beta di atas ranjang. Sambil berkata begitu, dia langsung menggendongku masuk ke kediaman putra mahkota. Melemparkanku ke atas ranjangnya. Jubah rubah putihku terlepas jatuh. Dia langsung mencengkeram pakaian dalamku.
Tenaganya benar-benar sangat besar. Caranya membantingku ke ranjang, membuat pinggang belakangku terbentur dan sakit luar biasa. Ditambah lagi, perbuatannya sudah sangat keterlaluan. Aku menjadi murka karena malu dan terhina. Sesaat, aku tidak bisa lagi menahan amarahku. Aku mengangkat cambuk kecilku yang bertepi emas. Dia langsung merobek pakaian dalamku. Dia menyeringai sinis, penuh wibawa tanpa perlu marah. Nona Sen, inikah caramu saat memohon pada orang? Cambuk kecil di tanganku jatuh lemas ke lantai. Tatapan matanya padaku benar-benar begitu dingin. Aku pun kembali tersadar. Dia sudah lama bukan lagi Goudan yang dulu memakai nama keluargaku. Puaskan beta. Jika kau bisa membuat beta puas, mungkin beta akan berbaik hati. Dan membiarkan Sen Nanshan hidup. Puaskan dia. Tiba-tiba, hatiku diliputi kesedihan yang tak terlukiskan. Aku tak kuasa menahan pandanganku yang tertunduk. Dengan lembut, kusentuh perutku yang masih rata. Pada hari dia kembali ke ibu kota, aku mengalami pendarahan. Meskipun si kecil Goudan di dalam perutku berhasil diselamatkan. Tetapi tabib berkata kandunganku lemah. Aku harus sangat berhati-hati selama 3 bulan pertama. Ada banyak pantangan yang harus kujauhi. Aku takut berdarah lagi. Dan lebih takut lagi kehilangan si kecil Goudan di dalam perutku. Sekalipun Zhou Goudan tidak menginginkannya, aku tetap menginginkannya. Tapi Zhou Goudan ingin aku memuaskannya. Inilah satu-satunya kesempatanku untuk menyelamatkan ayah. Begitu tidak rela. Zhou Yuchen tertawa sinis, aku tidak suka memaksakan kehendak. Karena kau begitu tidak rela. Kau bisa menunggu 1 bulan lagi untuk mengambil mayat Sen Nanshan. Mataku terasa panas karena terhina. Aku ingin menangis. Aku juga ingin memberitahunya bahwa aku sedang mengandung. Kondisi tubuhku belakangan ini sedang tidak baik. Aku tidak bisa melakukan hal semacam itu. Tapi aku tidak berani memberitahunya tentang anakku yang ada di dalam kandungan. Kyun Yang, yang tumbuh besar bersamaku, setahun yang lalu menyelamatkan seorang sarjana miskin. Keduanya pun saling jatuh cinta. Sebelum sarjana itu pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian negara, Kyun Yang ternyata sudah mengandung. Sarjana itu terpilih menjadi menantu pejabat. Dia menjadi menantu idaman Tuan Menteri. Saat tahu bahwa Kyun Yang mengandung, sarjana itu takut anak itu akan menghalangi masa depannya. Pada akhirnya, bayi Kyun Yang pun tiada. Dia hanyalah seorang pejabat rendahan peringkat 7. Setelah memiliki kekasih baru seorang putri bangsawan, dia bahkan tega mencampakkan istri yang menemaninya di kala susah. Zhou Yuchen adalah putra mahkota yang kedudukannya hanya di bawah kaisar dan di atas puluhan ribu orang. Jadi, bagaimana mungkin dia menginginkan anakku di dalam kandungan ini? Terlebih lagi, aku bukanlah istri baik yang menemaninya di saat susah. Melainkan psikopat cantik yang telah menyiksanya selama 2 tahun. Yang mulia putra mahkota yang agung itu. Jelas sudah kehilangan kesabarannya. Dia tertawa mengejek. Dengan santai dia melemparkan pakaian dalamku ke lantai. Dia berbalik badan hendak pergi. Putra mahkota sialan, aku menggigit bibirku dengan keras. Namun, aku tetap memeluknya erat dari belakang. Aku terbiasa dimanja. Sombong dan sangat gengsi. Aku tidak suka menundukkan kepala pada orang lain. Aku juga tidak mau menderita. Tapi aku lebih ingin ayahku tetap hidup. Aku mengangkat wajahku menatap langit-langit. Berusaha keras menahan air mataku agar tidak jatuh. Dengan suara bergetar aku berkata, aku akan menyenangkanmu. Zhou Yuchen kembali, dengan sangat meremehkan dan dingin. Tertawa mengejek. Saat itu, dia memunggungiku. Aku tidak bisa melihat ekspresi di wajahnya. Tapi aku bisa membayangkan seperti apa ekspresi wajahnya saat ini. Betapa dinginnya dia. Aku takut dia akan pergi begitu saja dengan marah. Meskipun aku tidak begitu mengerti cara menyenangkan seorang pria, aku tetap menyentuhnya dengan canggung. Aku berpikir sejenak, lalu berjalan lagi ke hadapannya. Dengan sedikit rasa sedih, aku mengecup bibirnya. Nona Sen hanya punya kemampuan segini. Kemampuan seperti apa lagi yang dia inginkan dariku? Aku merasa malu sekaligus kesal. Ingin rasanya kuambil cambuk emasku. Tapi aku sadar, jika saat ini aku berani mengambil cambuk emasku, itu sama saja dengan membahayakan nyawa ayahku. Hanya saja, untuk sesaat. Aku benar-benar tidak bisa menunjukkan kemampuan lain. Aku mengangkat wajahku dan kami saling bertatapan. Melihat tatapan matanya yang gelap dan bergejolak, aku jadi teringat kembali pada malam pertamaku dengannya. Malam itu, tatapan matanya juga bergejolak hebat. Sebuah kegelapan yang tidak bisa ku mengerti. Tapi pada malam itu,
Dia tidak dengan angkuh menyuruhku untuk menyenangkannya, melainkan menciumku dengan hati-hati dan tulus. Setelah menyakitiku, dia membujukku berulang kali, memintaku untuk tidak menangis. Zhou Yuchen yang sekarang justru berharap aku menangis. Kebaikan hatinya padaku malam itu sangat kontras dengan perlakuan buruknya saat ini. Hidungku terasa perih sekali. Namun, ingatan malam itu juga memberiku sedikit inspirasi. Aku meniru caranya menciumku malam itu. Menciumnya dengan sangat hati-hati. Berharap tatapannya tidak lagi sedingin itu. Dan mau menolong ayahku. Sentang, menjauhlah dariku. Aku tidak tahu ada apa dengannya. Napasnya tiba-tiba menjadi sangat cepat. Mendengar dia menyuruhku menjauh. Aku takut jika aku tidak segera menjauh. Dia akan membantingku lagi sampai kesakitan. Refleks, aku pun ingin mundur. Siapa sangka, baru saja aku mundur selangkah. Dia langsung menopang pinggangku, lalu menekanku kuat-kuat di tepi ranjang. Dia yang memegang kendali. Bibirku seakan mau digigitnya sampai hancur. Aku jadi ingin bertanya, apa dia ini jelmaan anjing? Hanya saja, aku tidak terlalu berani mengatakannya. Ciumannya menjadi semakin ganas. Sampai-sampai aku kesulitan untuk bernapas. Aku pun tak bisa mengucapkan satu kalimat pun dengan lengkap. Agak memalukan. Bodohnya, aku malah jatuh tertidur pulas setelahnya. Aku menyimpan beban di dalam hati. Jadi tidurku tidak terlalu nyenyak. Langit bahkan belum sepenuhnya terang. Aku pun membuka mata dengan linglung. Zhou Yuchen sepertinya hendak pergi menghadap kaisar. Dia sudah berpakaian lengkap dan rapi. Pakaiannya begitu rapi dan mewah. Auranya begitu dingin dan menusuk. Dia bukan lagi orang yang sama dalam ingatanku yang setiap harinya mengenakan pakaian goni kasar, Sisen Goudan. Mataku lagi-lagi terasa perih dan panas. Aku mengendus pelan. Lalu dengan suara serak, aku pun angkat bicara, Yang Mulia Putra Mahkota. Tadi malam, aku kesulitan untuk melanjutkan sisa kalimatku. Aku langsung mengganti topik, Anda akan menyelamatkan ayahku, kan? Kapan aku pernah bilang? Selama kau membiarkanku menidurimu, aku pasti akan menyelamatkan Sen Nanshan, apa? Mataku langsung terbelalak lebar. Aku sama sekali tidak menyangka, semalam aku begitu lelah. Tulang-tulangku rasanya seperti diremukan. Tapi dia tega mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku bahkan belum pulih dari rasa kecewa dan sedih yang luar biasa. Ketika aku kembali mendengar tawa dinginnya. Lagi pula, apa kau pikir tubuh sepertimu itu bisa memuaskanku? Aku memang tidak terlalu pintar. Tetapi setelah mendengar kata-katanya, aku pun mengerti. Sejak awal dia memang tidak berniat menyelamatkan ayahku. Dia sengaja mempermalukanku. Sama seperti caraku mempermalukannya selama 2 tahun belakangan ini. Karena begitu sedih, rasanya mataku akan menumpahkan hujan deras. Tetapi, aku tidak suka menangis. Aku tetap berusaha keras menahan agar air mataku tidak jatuh. Aku juga menahan kuat dorongan untuk mengambil kembali hiasan emas kecil itu. Dengan sekuat tenaga, aku menundukkan kepala memohon padanya, Yang Mulia Putra Mahkota. Aku sungguh memohon padamu. Aku tidak ingin ayahku mati. Tolong selamatkan beliau. Dia bahkan tidak sudi melirikku sedikit pun. Membawa aura yang dingin menusuk, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku merasa seolah jiwaku telah hilang. Dengan perasaan mati rasa, aku berjalan keluar. Tak kusangka, begitu aku melangkah keluar dari kediamannya, aku melihat Lin Huazi berjalan ke arahku. Sebelumnya, aku pernah melihat Lin Huazi dari kejauhan di jalan. Sekilas aku tahu dia adalah putri kesayangan Adipati Yingguo. Dan juga calon putri mahkota Zhou Yuchen di masa depan. Lin Huazi memang sangat cantik. Bagaimanapun juga, ayahku adalah orang terkaya di kota Liangzhou. Pakaian yang dikenakannya mungkin tidak lebih mahal dari pakaianku. Tetapi aura terpelajar dan sikapnya yang angkuh tetap saja membuatku merasa rendah diri. Tatapan matanya padaku juga penuh dengan rasa jijik dan penghinaan. Seolah-olah aku ini adalah sesuatu yang kotor. Jadi, kau ini gadis pedagang yang saat di Liangzhou pernah disukai oleh Kakanda Putra Mahkota. Dia mengatakan itu. Seolah-olah hubunganku dengan Zhou Yuchen adalah sebuah perselingkuhan yang memalukan. Aku tidak suka dengan sikapnya yang begitu angkuh. Aku mengoreksinya, bukan dia yang menyukaiku. Aku dan dia memiliki surat pernikahan. Dia adalah suamiku. Meskipun sekarang Zhou Yuchen ingin menceraikanku, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia pernah menjadi suamiku. Suami, Lin Huazi tertawa dengan sinis. Seolah-olah perkataanku sangat menggelikan.
Aku sudah mencari tahu tentang saat Kakanda Putra Mahkota berada di kota Liangzhou. Kau sangat tidak baik padanya. Dia menikah denganmu. Apakah kau pernah menghormatinya? Apakah kau pernah dengan tulus mencintainya? Hanya saja sekarang status Kakanda Putra Mahkota begitu terhormat. Kau jadi ingin mendompleng kekuasaannya. Karena itulah kau terburu-buru mencoba menyenangkannya. Kakanda Putra Mahkota. Mana mungkin akan tertarik pada wanita yang gila hormat sepertimu. Wanita berhati serigala dan tak tahu terima kasih. Tapi, kalau kau benar-benar ingin mendekati Kakanda Putra Mahkota, setelah aku menikah dengannya, aku bisa membuatnya membawamu ke kediamannya untuk menjadi selir. Benar-benar keterlaluan. Siapa juga yang mau jadi selir Zhou Yuchen? Aku hanya menginginkan satu pasangan seumur hidupku. Zhou Yuchen akan menikahi wanita lain. Meskipun aku sedikit menyukainya, aku tidak akan mengganggunya lagi. Kalau bukan karena nyawa ayahku sekarang berada di tangan para pejabat itu, aku pasti sudah berkelahi dengan Lin Huazi. Tapi setelah ayahku dijebloskan ke penjara, aku dan ibuku terus-menerus memohon bantuan orang. Sebagian besar sifat pemarahku sudah terkikis. Setelah berkali-kali menemui jalan buntu, aku pun sadar bahwa sekaya apapun keluargaku, kami tidak akan bisa melawan kekuasaan. Aku tidak akan bertindak gegabah. Aku tidak berdebat langsung dengan Lin Huazi. Setelah mengatakan itu, aku menyeret tubuhku yang masih terasa sakit dan berjalan ke depan. Pergi mencuri telur emas. Benar-benar bajingan. Tadi malam dia seperti mau memakanku hidup-hidup. Satu-satunya hal yang aku syukuri adalah aku tidak berdarah. Seharusnya kandunganku tidak terganggu. Setelah berjalan keluar dari kediaman Putra Mahkota, aku menatap matahari yang bersinar terik di atas kepalaku. Pada akhirnya, tanpa bisa kutahan, air mataku jatuh juga. Zhou Yuchen membenciku. Dia hanya ingin melihat keluargaku menderita. Dia tidak mungkin akan menyelamatkan ayahku. Apa yang harus aku lakukan untuk membersihkan nama baik ayahku dari tuduhan palsu ini? Aku sangat takut ayahku benar-benar akan dipenggal. Nona Sen. Aku sedang menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba aku mendengar suara yang agak kukenali. Aku buru-buru menyeka air mata di sudut mataku. Lalu berbalik untuk melihat orang yang memanggilku. Ternyata benar, dia adalah cendekiawan Lu Xingye. Aku tidak terlalu terpelajar. Jadi aku selalu sangat mengagumi para cendekiawan. Ayahku juga menyukai para cendekiawan. Karena itu, 2 tahun yang lalu, beliau mengumpulkan orang-orang dari kota Liangzhou. Semua cendekiawan yang pernah beliau danai. Biarkan mereka berebut bola sulamku. Saat itu, aku paling berharap Lu Xingye yang tampan dan berbakat bisa mendapatkan bola sulam itu. Sejujurnya, Lu Xingye tidak berhasil mendapatkan bola sulam itu. Saat itu aku merasa sangat disayangkan. Kemudian, aku mulai menyukai Zhou Yuchen. Aku pun merasa semua ini adalah takdir terbaik dari langit. Sayangnya, Zhou Yuchen tidak pernah menyukaiku. Malah, dia membenciku. Aku dengar pernikahan Lu Xingye juga sudah ditetapkan. Dia menikahi putri sulung Menteri Kehakiman. 2 tahun yang lalu, dia lulus ujian kenegaraan dengan peringkat ketiga. Dia memang sangat berbakat. Ditambah dengan bantuan ayah mertuanya, karirnya berjalan sangat mulus. Hanya dalam waktu 2 tahun yang singkat, dia sudah menjadi pejabat tingkat 5 di Kementerian Kehakiman. Kasus ayahku ditangani oleh Kementerian Kehakiman. Aku tahu dia pasti punya pengaruh di sana. Aku segera menghampirinya dan memohon, Tuan Lu. Tuan Lu, ayahku difitnah. Bisakah kau menolongnya? Dahulu, ayahku benar-benar telah banyak membantu para pelajar miskin seperti Lu Xingye. Aku tidak suka menuntut balas budi. Tapi sekarang aku benar-benar tidak punya cara lain. Aku tetap berharap Lu Xingye mau melihat jasa ayahku, yang dulu pernah membantunya, dan mau menolongnya. Sudah 2 tahun tidak bertemu. Nona Sen tumbuh semakin menawan. Lu Xingye tidak menjawab pertanyaanku. Malah menatapku lekat-lekat. Tatapannya membuatku merasa sangat tidak nyaman. Aku refleks mundur selangkah. Dia tersenyum semakin ramah. Seperti angin musim semi di bulan 3. Aku sudah lama mengagumi Nona Sen. Aku harap Nona Sen bisa selalu berada di sisiku. Tidak tahu malu. Aku tiba-tiba mengerti. Lu Xingye ternyata tidak seperti penampilannya yang terlihat begitu terhormat dan baik hati. Sama seperti Zhou Yuchen yang terlihat tidak dekat dengan wanita. Tapi diranjang sama sekali bukan orang baik. Pria memang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Hubungan ayah dan ibuku sangat baik.
Tak peduli ayah tidak punya uang sepeser pun atau bergelimang harta. Beliau tidak pernah sekalipun berpikir untuk mengambil selir. Aku tumbuh besar dalam limpahan kasih sayang ayah dan ibu. Jadi, aku pun menganggap wajar bahwa suami istri harus saling setia. Aku tidak menyangka Lu Xingye sudah menikahi putri seorang pejabat tinggi. Tapi dia masih menginginkanku. Aku memaksa diriku menyembunyikan tangan yang memegang cambuk emas kecil ke belakang punggungku. Dengan sabar aku berkata, Tuan Lu sudah menikah. Bukankah sangat biasa bagi seorang pria untuk punya banyak istri dan selir? Wajah Lu Xingye tidak menunjukkan sedikitpun rasa malu. Sebaliknya, matanya justru dipenuhi niat jahat dan keserakahan. Aku bisa menyiapkan sebuah kediaman untukmu. Kamu tinggal di luar dulu. Aku akan sering datang menemanimu. Saat waktunya tepat, aku akan membawamu kembali ke kediamanku. Dan menjadikanmu selir yang terhormat. Maksudnya adalah dia ingin aku menjadi wanita simpanannya. Aku sangat marah sampai gigi bergemeletuk. Hanya saja, aku ingin ayahku selamat. Aku harus menahan amarahku dan berbasa-basi dengannya. Aku tidak akan menjadi wanita simpanan siapapun. Tuan Lu, kalian para terpelajar selalu berkata, kebaikan sekecil apapun harus dibalas dengan berlipat ganda. Ayahku pernah memberimu banyak sekali perak. Sekarang beliau dijebak orang. Aku harap Anda bisa membantunya. Yang paling tidak kubutuhkan sekarang adalah perak. Sambil berbicara, Lu Xingye mencoba meraih tanganku. Sekarang, aku hanya kekurangan seorang wanita secantik Nona Sen. Aku tahu Nona Sen pernah bersama Yang Mulia Putra Mahkota selama 2 tahun. Tapi Yang Mulia akan segera menikah. Beliau tidak mungkin menginginkan Nona Sen lagi. Jadi, Nona Sen, jika Anda ingin Sen Nanshan selamat, Anda hanya bisa ikut denganku. Semakin aku melihat penampilan Lu Xingye yang seperti emas dan giok di luar, tapi busuk di dalam, semakin aku merasa jijik. Aku tak bisa menahan rasa mual hingga bersuara. Lu Xingye jelas tidak menyangka bahwa aku akan begitu jijik padanya sampai ingin muntah. Jangan tidak tahu diri. Dia mengertakkan giginya dan terus mengancamku. Kamu seharusnya tahu apa statusku sekarang. Jika aku ingin Sen Nanshan mati, dia bahkan tidak akan bertahan sampai hari eksekusinya. Sentang, aku memberimu waktu 2 hari. Jika setelah 2 hari, aku masih tidak melihatmu di vilaku yang ada di selatan kota, kamu sudah bisa menyiapkan peti mati untuk Sen Nanshan. Setelah menjadi murka karena malu, kesabarannya benar-benar habis. Dia menatapku dengan penuh kebencian, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Hatiku serasa jatuh ke dalam gua es. Katanya, kaum terpelajar itu mengerti sopan santun dan punya harga diri. Sebenarnya, ayahku juga termasuk kaum terpelajar. Keluargaku kaya. Bahkan jika ibu dan aku menghabiskan banyak sekali uang untuk menyelamatkan ayah, harta keluarga kami tidak akan habis sampai beberapa generasi. Ibuku sudah membeli sebuah rumah di ibu kota. Setelah berpisah dengan Lu Xingye, aku langsung pergi ke rumah baru. Aku juga punya seorang adik laki-laki, usianya 2 tahun lebih muda dariku. Aku sama seperti ayah dan ibuku. Kami semua akan pusing kepala begitu melihat tulisan. Hanya adikku yang sudah bisa membaca di usia 2 tahun. Dan menggubah puisi di usia 5 tahun. Dia benar-benar terlahir untuk menjadi seorang cendekiawan. Setelah mendengar kabar ayah dalam masalah, adikku, Senmo, juga bergegas datang dari akademi ke ibu kota. Saat aku pulang, aku melihat Senmo yang tampak lelah karena perjalanan baru saja masuk ke rumah. Tang, bagaimana? Apa putra mahkota brengsek itu setuju untuk menyelamatkan ayah? Setelah ibuku bertanya, Senmo pun ikut bertanya dengan cemas. Kakak ipar tidak akan membiarkan ayah celaka, kan? Bukan begitu. Aku sungguh tidak tega membuat ibu dan adikku kecewa. Tapi ini menyangkut nyawa ayah. Aku tidak berani berbohong. Aku hanya bisa berkata jujur, dia tidak mau menolong ayah. Ini semua salahku. Selama 2 tahun itu, aku bersikap buruk padanya. Dia membenciku. Akulah yang mencelakakan ayah. Jangan bicara sembarangan. Kamu adalah kesayangan ibu dan ayahmu. Di bagian mana kamu menyusahkan ayah? Ibuku tidak tega melihatku sedih. Dia segera menghiburku, ibu berharap ayahmu bisa baik-baik saja. Tapi kalau dia benar-benar, mata ibuku memerah. Itu juga takdirnya. Kamu tidak boleh karena tidak bisa menolongnya. Lalu menyalahkan dirimu sendiri. Benar, kakak itu orang yang sangat baik. Bagaimana mungkin kakak bisa salah? Adikku juga memutar otak untuk menghiburku. Suamimu tidak menyukaimu.
Itu karena dia yang tidak punya mata. Kakakku ini begitu pintar dan cantik. Pantas mendapatkan pria terbaik di seluruh dunia. Hatiku terasa sangat hangat. Lihat, kan, ayahku, ibuku, bahkan adikku, semuanya memanjakanku. Aneh kalau aku tidak menjadi sombong dan angkuh. Tapi, gadis keluarga Sen yang dulunya begitu liar dan sombong. Gadis keluarga Sen yang angkuh dan congkak. Setelah memahami begitu banyak ketidakberdayaan di dunia ini, sudah tidak berani lagi bertindak sesukanya. Aku hanya ingin seluruh keluarga kami bisa hidup dengan damai. Kak, aku dengar dari ibu kalau kakak sedang mengandung. Kakak cepatlah kembali ke kamar untuk istirahat. Aku sudah 16 tahun, aku bisa menopang keluarga ini. Biar aku yang mencari cara untuk urusan ayah. Kakak dan ibu tidak perlu khawatir. Aku pasti akan menyelamatkan ayah. Aku menatap Senmo di hadapanku yang gagah dan tampan. Hatiku dipenuhi rasa bangga dan lega. Bocah kecil yang dulu selalu mengekoriku. Bocah cengeng yang selalu menangis. Kini benar-benar sudah dewasa. Perutku terasa sedikit sakit. Aku juga takut jika tidak beristirahat dengan baik. Si kecil di dalam perutku ini akan kenapa-kenapa. Atas bujukan adik dan ibuku, aku pun kembali ke kamar terlebih dahulu. Aku sungguh mengkhawatirkan ayahku. Aku tidak bisa tidur. Setelah berbaring di tempat tidur selama setengah hari, aku tetap memutuskan untuk mengeluarkan sedikit uang perak untuk menjenguk ayahku lagi di penjara. Aku baru saja melangkah keluar dari halaman kecilku dan langsung melihat adikku. Pakaian yang dikenakan adikku saat ini membuatnya terlihat seperti burung merak jantan yang pamer bulu. Saat melihatku, adikku tampak sedikit malu. Namun, dia tetap mengenakan setelan itu dan berputar sekali di hadapanku. Menurut kakak, bagaimana penampilanku ini? Aku dengar Putri Anyang menyukai pria tampan. Aku berencana pergi ke kediamannya. Kalau dia menjadikanku pria simpanan, ayah akan selamat. Adikku adalah murid dengan pengetahuan terbaik di akademi. Guru bilang, adikku pasti akan menjadi sarjana nomor 1 termuda di dinasti Zhou Agung. Masa depannya sangat cerah. Adikku adalah seorang terpelajar dan bahkan bisa menjadi sarjana nomor 1. Bagaimana mungkin dia menjadi pria simpanan orang lain? Aku panik, lalu memancing adikku ke dapur kayu bakar dan langsung menguncinya di dalam. Kak, cepat buka pintunya. Aku mau mencari Putri Anyang. Kalaupun Putri Anyang tidak mau menerimaku, aku masih bisa mencari orang lain. Aku benar-benar suka menjadi pria simpanan. Apa salahnya pria hidup menumpang pada wanita? Adikku panik dan terus menggedor-gedor pintu. Aku ini pintar dan juga tampan. Kalau aku berada di sisi Putri Anyang, awalnya mungkin hanya sebagai pria simpanan. Tapi lama-kelamaan, aku pasti bisa mendapatkan kekuasaan. Kak, aku ini benar-benar sangat cocok menjadi pria simpanan. Cepat biarkan aku keluar. Aku benar-benar tidak menyangka adikku begitu menyukai ide untuk menjadi pria simpanan. Tapi aku tetap tidak rela dia menjadi pria simpanan siapapun. Di dinasti Zhou Agung, status pria simpanan adalah yang paling rendah. Mereka akan dimasukkan ke dalam kasta rendahan. Jika dia benar-benar menjadi pria simpanan, tahun depan dia tidak akan bisa ikut ujian kenegaraan. Aku duduk termenung di luar dapur kayu bakar sambil menopang dagu. Jika aku memohon pada Zhou Yuchen lagi, itu sama saja dengan menghina diriku sendiri. Dia sangat membenciku. Jika aku muncul di hadapannya, mungkin malah akan merusak suasana hatinya dan menyebabkan ayah dipenggal lebih cepat. Lu Xingye itu berhati iblis. Dia hanya ingin mempermainkanku. Aku tidak mau menjadi simpanannya. Tapi, aku tidak bisa benar-benar membiarkan adikku menjadi pria pemuas nafsu. Ketika malam tiba, aku menyuruh orang untuk mencari tahu lokasi pavilion Lu Xingye di selatan kota. Aku diam-diam mengiriminya surat sambil membawa lentera kecil dari emas. Aku pergi ke pavilionnya di selatan kota. Sejujurnya, awalnya aku sangat tidak menyukai Zhou Yuchen. Tetapi setelah menikah dengannya, aku tidak pernah berpikir untuk bersama pria lain. Perasaanku pada Lu Xingye sebelumnya juga bukanlah cinta antara pria dan wanita. Hanya sebatas kekaguman pada seorang terpelajar. Aku tidak ingin melakukan hal intim dengan Lu Xingye. Tapi Zhou Yuchen sudah tidak menginginkanku lagi. Nyawa ayahku berada di ujung tanduk. Adikku malah bersikeras ingin menjadi pria simpanan. Menjadi wanita simpanan Lu Xingye adalah satu-satunya cara yang bisa kupikirkan untuk melindungi keluarga Sen kami. Anggap saja malam ini aku digigit anjing. Sepanjang jalan, aku terus menghibur diriku sendiri.
Malam ini, cukup bersabar sedikit saja, dan semuanya akan berlalu. Tetapi ketika aku benar-benar tiba di paviliun itu, melihat Lu Xingye yang pura-pura terhormat itu, rasa takut dalam hatiku tetap tak tertahankan. Nona Sen, aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Tangan Lu Xingye mendarat di pinggangnya. Seolah teringat akan sesuatu. Dia tiba-tiba menyeringai. Mulai sekarang, kau adalah milikku. Seharusnya kau yang melayaniku melepas pakaian. Aku duduk di tepi ranjang dengan wajah dingin. Aku ingin mengutuk 7 turunan nenek moyangnya. Tentu saja aku tidak sudi membantunya melepas pakaian. Melihat aku sama sekali tidak penurut. Dia bukan hanya tidak marah. Malah senyumnya menjadi semakin lembut dan menyeramkan. Nona Sen sudah terbiasa dilayani orang lain. Tentu saja tidak akan bisa melayani orang lain melepas pakaian. Tidak apa-apa, nanti, biar aku yang melayani Nona Sen. Bajingan. Aku semakin merasa Lu Xingye menjijikan. Hanya saja aku yang meminta bantuan orang lain. Tidak peduli betapa tertekannya hatiku. Aku hanya bisa menahannya. Lu Xingye melepas jubah luarnya. Nona Sen, kau sungguh cantik jelita. Benar-benar memikat hatiku. Malam ini adalah malam pengantin kita, Nona Sen. Aku ingin sekali memarahinya. Terutama saat melihatnya membuka ikat pinggangnya. Lalu berjalan ke arahku selangkah demi selangkah. Di hari yang sedingin ini, telapak tanganku terus-menerus mengeluarkan keringat. Aku sadar, semua usahaku untuk menenangkan diri di perjalanan tadi sia-sia. Aku tidak tahan Lu Xingye mendekat. Aku lebih tidak sanggup lagi jika harus bermesraan dengannya. Nona Sen, kau wangi sekali. Dia menundukkan wajahnya. Sepertinya dia ingin membenamkan wajahnya di leherku. Aku takut dia benar-benar akan melakukannya. Aku langsung terperanjat. Aku buru-buru mundur. Aku hanya ingin menjaga jarak darinya. Lu Xingye, aku tidak mau menjadi istrimu. Aku bisa memberimu emas dan perhiasan. Aku sungguh mohon padamu, tolong selamatkan ayahku, ya. Sudah kubilang, aku tidak kekurangan uang. Aku hanya menginginkan Nona Sen. Tatapan Lu Xingye tiba-tiba menjadi suram dan aneh. Suaranya bahkan lebih dingin dan menakutkan hingga membuat kulit kepala merinding. Dia juga tiba-tiba mengubah panggilannya untukku, Tang Tang. Kau boleh saja terus membuatku marah. Kalau begitu, besok kau bisa mengurus mayat Sen Nanshan. Hatiku langsung mencelos. Aku tidak mau mengurus mayat ayahku. Tapi tangan Lu Xingye ada di tubuhku. Dan aku merasa sangat mual seolah-olah aku akan mati. Berhubungan dengan Zhou Yuchen memang membuatku sangat lelah. Tapi saat Zhou Yuchen menyentuhku, aku menyukainya. Sedangkan saat Lu Xingye memegang pakaianku, aku malah merasa seolah-olah ada seekor ular berbisa yang menjijikkan. Melilit tubuhku. Aku seperti orang gila, ingin sekali menjauh dari ular berbisa ini. Tapi jika aku egois, ayahku akan disiksa sampai mati. Lu Xingye itu sangat bejat. Mana mungkin dia akan berbelas kasihan pada ayahku. Tang Tang, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Malam ini, keinginanku akhirnya akan terwujud. Saat si binatang Lu Xingye itu pertama kali melihatku, usiaku baru 12 tahun. Dia benar-benar bukan manusia. Wajahnya menempel di leherku. Aku kembali mendengar suaranya yang begitu jelas. Penuh dengan ancaman dan niat jahat. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Akulah yang membuat Sen Nanshan masuk penjara.